Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Askia dengan NIM 2248201083. Saya dari kelas 5B Farmasi. Saya akan membuat video tutorial pengolahan data dengan aplikasi SPSS. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Hari. Di tugas ini saya akan melakukan uji normalitas, uji ANOVA, Kruskal-Wallis, Chi-square, dan uji regresi linear. Selamat menyaksikan. Baik, di data pertama ini kita akan melakukan uji ANOVA. Sebelum kita melakukan uji ANOVA, kita akan uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas ini ialah dengan cara analyze, descriptive, explore, kemudian masukkan kolesterol ke dependent list dan kelompok hewan ke factor list. Kemudian centang click plots dan centang normality, continue. Nah, di sini kita dapat melihat hasilnya, yaitu di bagian Shapiro wheel di sing ini ada 0,804. Ini menandakan bahwa dia besar dari alfa dan memenuhi syarat. Jika dia memenuhi syarat, maka kita akan langsung melakukan uji ANOVA. Pada uji ANOVA ini, caranya ialah analyze, compare means, one way ANOVA, masukkan datanya, kemudian klik post hoc, kemudian centang LCD, option, centang homogeneity, oke. Nah, di sini kita akan dapat melihat hasilnya. One way ANOVA homogeneity memenuhi syarat, yaitu besar dari alfa, dan ANOVA-nya ialah 0,000, berarti dia kecil dari alfa, yang menandakan adanya perbedaan. Dan kita lihat pada perbedaan ini ada kelompok positif, sedang, dan dosis tinggi. Selanjutnya kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Pada uji Kruskal-Wallis ini sebelumnya kita akan transport dulu datanya dengan cara di bagian transport ke record into different, skalanya ke ordinal dengan cara kakak diubah dengan kakak 2 dan beri label, kemudian masukkan rank dan ranknya sampai 139 paling tinggi, continue, oke. Setelahnya masukkan kakak 2, dimasukkan kakak 2, selanjutnya kita masukkan value di kakak 2 yaitu normal, sedang, dan tinggi. Selanjutnya uji Kruskal-Wallisnya itu dengan cara ialah analyze, compare means, ambil K independent sampel dan kemudian masukkan sampelnya, dan di grouping ini ada kelompok yaitu minimum 1 dan maksimum 5. Lanjut centang Kruskal, kemudian oke. Dan di sini dapat kita lihat hasilnya ialah 0,0000, berarti kecil dari alfa dan ada perbedaan. Kemudian kita akan lanjut pada uji Mann-Whitney dengan cara ialah analyze, kemudian non parametrik, kemudian non dependent sample. Dan di sini masukkan kategori ke variabel, terus di grouping ini dan masukin kelompok centang Mann-Whitney, oke. Nah, dan didapatkan di sing ini dari Mann-Whitney ini adalah 1,0000. Ini berarti dia besar dari alfa. Ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan spesifik antara kelompok ini dengan dosis yang rendah. Selanjutnya kita akan melakukan uji Chi-square. Caranya ialah analyze, descriptive, cross step, dan masukkan penurunan kolesterol di row dan jenis kelamin di kolom. Tekan statistik, centang Chi-square dan RIX, kemudian continue. Terus dari sel kita centang expandent sama row dan kolom, kemudian oke. Dan kita akan mendapatkan hasil akhirnya, yaitu di sini kita lihat bahwa diketahui data kita 100% valid, dan karena presentasi kita 50%, maka kita akan melihat di Fisher Action Test, dan di sini didapatkan asing-nya itu adalah 1,0000, berarti menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara penurunan kadar kolesterol dengan jenis kelamin. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear dengan caranya yaitu transform, ambil compute variable, masukkan rumus yaitu 0,810 itu berasal dari absorpsi tertinggi, terus dikurang absorpsi dan dibagi 0,810 dikali 100. Oke, setelah masukkan rumus, di sini sudah keluar proses inhibisinya. Lanjut, misalkan kita mencari IC50. Nah, caranya yaitu sebagai berikut, ialah analyze, regression, terus ambil linear,
Terus masukkan present inhibisi ke dependen dan konsentrasi ke independen. Lanjut, klik plot dan centang normal probability, kemudian continue. Terus di sini kita dapat melihat hasil regresi linearnya, diketahui R-nya itu 0,994, yang berarti ini menandakan angka 1. Semakin dekat dia ke angka 1, maka datanya bisa dikatakan baik. Selanjutnya kita lihat di tabel koefisien dan dapat dilihat nilai B dan nilai A, di mana untuk rumus mencari nilai Y yaitu BX tambah A. Nah, di sinilah kita bisa melihat nilai B dan nilai A-nya. Dan diketahui di sini nilai B-nya 0,853 dan nilai A-nya 5,040. Sekian.